Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya? Sekali lagi saudara ya, ada haleluya? Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya, haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita, Allah yang setia dalam kehidupan kita. Saudara, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menyembah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Nah, kita sudah menikmati hadirat Tuhan, pribadi Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, dan masih tentang hikmat Amsal, saudara, masih panjang sekali karena topik Amsal ini begitu luas sekali, saudara, jadi ada begitu banyak. Dan hari ini temanya, judulnya cukup panas, saudara ya. Yaitu mengenali kuasa uang. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Mengenali kuasa uang. Kita akan belajar ini bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Saya mau ajak semuanya kita berdiri kembali untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita ambil di dalam Amsal, ayat pokok kita di dalam beberapa pasal, saudara ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya rindu kita baca dengan suara yang keras, saudara ya, bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah saudara, kalau kita renungkan berkaitan dengan topik kita pada saat pagi hari ini, salah satu area di dalam kehidupan kita yang sangat membutuhkan kebijaksanaan dalam kita mengaturnya adalah area keuangan atau finansial. Amin saudara. Nah, kita kan sudah belajar bahwa Amsal ini tujuannya adalah untuk memberikan umat Tuhan kebijaksanaan atau hikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, termasuk uang, saudara. Ya, jadi salah satu area dalam kehidupan kita yang sangat membutuhkan kebijaksanaan untuk kita mengaturnya, kita perlu hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Area itu adalah area keuangan atau finansial. Ya, nah kalau kita tidak bijak untuk mengatur keuangan kita, maka efeknya akan sangat fatal. Ya, saya sendiri ya dulu pernah melakukan kesalahan, saudara, dan efeknya sangat fatal sekali. Contohnya ada banyak, saudara. Banyak orang yang gajinya mungkin besar, tapi konsumsinya juga besar, saudara. Akhirnya apa? Lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Kurang bijak dalam mengatur keuangan. Ada orang yang wah gajinya besar, tapi dipakai buat yang aneh-aneh, judi lah, main perempuan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Efeknya sangat fatal. Dan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, saudara. Efeknya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan dampaknya ketika kita tidak bijak dalam mengatur keuangan kita. Ya. Nah, sayangnya saudara, kalau kita perhatikan setiap kali kita membahas tentang keuangan, biasanya katakanlah ada seminar gitu tentang keuangan atau finansial, saudara ya. Biasanya pertanyaan yang muncul apa, saudara, kira-kira? Biasanya pertanyaan yang muncul adalah, gimana saya bisa mengatur keuangan saya dengan baik? Betul ya? Di pos-pos apa saya harus menaruh uang saya? Instrumen investasi apa yang tepat? Wah, bahkan sampai pertanyaannya seperti itu, saudara ya. Kayak konsultasi ke keuangan, saudara ya.
Kemudian pertanyaannya apa lagi? Pertanyaannya biasanya adalah apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan? Kalau saya investasi ke sini, apa hukumnya? Wah, kurang lebih kayak gitu. Kalau saya masukin uang saya ke kripto, dosa atau enggak? Yang kayak gitu-gitu saudara ya. Jadi pertanyaannya hanya sebatas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu pertanyaan utamanya saudara. Nah akibatnya apa? Ketika pengetahuan kita tentang keuangan itu hanya sebatas apa yang boleh dan tidak boleh. Akibatnya adalah kita tidak mengerti esensi dari mengatur keuangan yang sesuai dengan kebenaran firman. Kita tidak akan pernah paham bahwa ternyata uang itu memiliki kuasa, saudara. Dan kalau kita tidak mengerti hal ini bahwa uang memiliki kuasa, maka salah-salah kalau kita tidak hati-hati, kita yang dikuasai oleh uang, bukan kita yang menguasai uang. Ketika kita terjebak dengan hanya sebatas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak akan mendapatkan kebijaksanaan untuk mengatur keuangan kita sesuai dengan pandangan firman Tuhan. Bagaimana seharusnya orang Kristen melihat uang? Bagaimana seharusnya orang Kristen melihat berkat materi yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, jadi pagi hari ini saudara, kita akan melihat, sama-sama melihat bahwa ternyata uang itu memiliki kuasa yang begitu besar, saudara. Dan kalau kita tidak bijak mengaturnya, itu bukan hanya akan mempengaruhi kita secara pribadi, tapi juga akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, nah hari ini poinnya ada 3 saudara. Yang pertama, kuasa di balik uang ada 4, nanti kita akan melihat secara cepat. Yang kedua, bagaimana atau mengapa uang bisa memiliki kuasa. Padahal kan uang itu netral saudara ya, nanti kita akan melihat. Nah yang ketiga, bagaimana mematahkan kuasa uang yang tidak baik. Kan ada yang uang itu ya bisa kita pakai untuk kebaikan, tapi bisa juga kalau kita tidak hati-hati bisa jadi bumerang buat kita. Nah bagaimana kita menangani hal itu dan bagaimana kita secara bijak menggunakannya. Apa pandangan orang Kristen tentang kekayaan, harta, dan uang. Kita akan belajar bersama-sama. Poin yang pertama, kuasa di balik uang. Yang siap belajar katakan haleluya. Haleluya. Kuasa di balik uang. Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara, saya mau katakan kalau kita diberkati Tuhan, itu bukan karena kita, saudara. Amin. Itu semua datangnya dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau kita berbicara tentang kekayaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya yang sering kita dengar apa? Kekayaan itu cenderung konotasinya selalu negatif. Yang sering kita dengar, saudara ya. Erat kaitannya dengan keserakahan, ketamakan, padahal sebenarnya enggak, saudara. Ya. Tapi setiap kali kita mendengar hal itu, cenderung konotasinya negatif, flexing dan lain sebagainya. Nah, saya mendapati seringkali kita ini jatuh ke dalam 2 ekstrim, saudara. Ada 2 ekstrim seseorang melihat kekayaan, saudara. Yang ekstrim yang pertama, melihat bahwa kekayaan adalah dosa. Wah, ada yang percaya di sini kekayaan adalah dosa? Gak ada yang percaya pasti ya. Nah, tapi orang-orang seperti ini ada, saudara. Ya, ada. Kalau di zaman dulu itu ada namanya kaum Eseni yang memisahkan diri dari dunia. Benar-benar dunia ini adalah jahat, dunia ini kotor, dunia ini najis, dunia ini dosa. Mereka tidak mau bersentuhan dengan dunia. Nah, ada orang yang melihat kekayaan adalah dosa, sehingga hidupnya harus terus menerus menderita, saudara. Jadi kalau nggak menderita itu kayaknya kurang mulia, saudara. Nah, ada ekstrim yang seperti itu. Ekstrim yang kedua, ada yang melihat bahwa kemiskinan itu ya, itu adalah tanda bahwa Allah itu murka kepada saya. Wah, ini Allah lagi murka sama saya. Jadi dia melihat bahwa hidupnya ini harus terus-menerus berkelimpahan. Karena kalau tidak, ini artinya Tuhan tidak berkenan kepada saya. Di Haleluya Family kita pernah belajar gerakan Word of Faith Movement. Salah satunya nilai yang diajarkan adalah kalau kamu miskin itu artinya Tuhan marah sama kamu. Ya.
Artinya kamu kurang iman, wah dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi lewat ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan secara tegas, Alkitab tidak pernah menentang kekayaan. Mungkin saudara langsung, aman, berarti Alkitab nggak apa-apa nih tentang tidak pernah menentang kekayaan. Ya, Alkitab tidak pernah menentang kekayaan. Kaya itu tidak dosa, saudara. Amin. Gak berani amin ya? Amin, saudara. Amin, saudara. Kekayaan itu tidak dosa. Nah, tapi kalau ingin kaya itu lain ceritanya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Alkitab bahkan mengajarkan, khususnya di kitab Amsal, kalau saudara baca, ada di mana-mana saudara. Ketika kita bertekun dalam pekerjaan kita, ketika kita kerja keras, ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya, ketika kita menjadi orang yang bertanggung jawab, Alkitab mengatakan bahwa hal itu akan menghasilkan kemakmuran. Itu ajaran Alkitab, jelas saudara. Ya. Dan bahkan orang bukan Kristen pun tahu hal ini. Kadang kita lihat mungkin kayaknya mereka ngambil dari Amsal saudara ya. Jadi waktu kita kerja keras, mengatur segala sesuatunya dengan baik, kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, itu akan menghasilkan kemakmuran. Bahkan di ayat ini dikatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Artinya Tuhan itu tidak pernah anti yang namanya kekayaan saudara. Tidak pernah anti. Loh, kekayaan aja asalnya dari Tuhan, saudara ya. Tuhan tidak pernah anti kekayaan. Jadi orang Kristen tidak boleh anti kekayaan, saudara. Gak boleh, wah ini dosa-dosa. Enggak, saudara. Ya. Nah, tapi, ini penting, saudara ya. Tapi kita harus tahu, ketika Tuhan menjadikan seseorang itu kaya, itu ada tujuannya. Amin, saudara. Ketika Tuhan menjadikan seseorang kaya, itu ada tujuannya. Tujuannya bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan. Tujuannya bukan untuk flexing kepada banyak orang, pamer flexing itu, saudara. Nih, saya punya ini, saya punya itu. Tujuannya bukan itu. Tujuan dari kekayaan itu bukan untuk ajang pembuktian diri. Oh, kamu sudah meremehkan saya, lihat nanti 10 tahun ke depan saya akan menjadi orang yang lebih kaya daripada kamu. Tujuannya bukan itu, saudara. Ya. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, apa yang Tuhan percayakan kepada manusia? Tuhan mempercayakan bumi ini dan seluruh kekayaan alamnya. Jadi Tuhan memberikan manusia itu kekayaan, tapi tujuannya itu untuk apa, saudara? Tujuannya adalah supaya kita mengelolanya secara bertanggung jawab. Amin, saudara. Supaya kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Jadi semua yang kita miliki itu Tuhan titipkan dalam kehidupan kita untuk kita kelola, kita usahakan, kita pelihara. Mengelola dan mengusahakan itu bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang menambah nilai sesuatu. Kita dipercayakan 2, kita usahakan menjadi 6, jadi 7, jadi 10. Itu tugas kita. Sehingga apa? Lewat kekayaan yang kita miliki, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Semua yang kita miliki itu adalah titipan dari Tuhan. Ada amin, saudara di sini? Amin, saudara. Harta kita hanyalah titipan dari Tuhan. Dan harus kita kelola untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pamer, bukan untuk membuktikan diri sama orang-orang yang meremehkan kita. Harta kita hanyalah titipan dari Tuhan dan harus kita kelola untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hawa nafsu kita, ya bukan untuk kedagingan kita. Boleh bilang kanan kirinya, hartamu itu titipan loh. Coba berani nggak? Ya, yang suami istri, harta kita itu titipan. Mari kita kelola untuk memuliakan nama Tuhan. Di Amsal juga ada ya Bapak Ibu ya. Muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Amin. Jadi kekayaan Alkitab mengajarkan itu nggak apa-apa, saudara. Ya, Amsal ingin mengajarkan kepada kita bahwa pada umumnya, saudara ya, kekayaan dan uang itu sesuatu yang netral sebenarnya. Bahkan bisa kita manfaatkan untuk memuliakan nama Tuhan.
Ketika kita mengelola harta itu dengan penuh tanggung jawab, maka di saat yang sama kita sedang memuliakan nama Tuhan, saudara. Nah, tapi ketika dosa ini masuk ke dalam dunia, sekarang saudara ya, ketika dosa masuk ke dalam dunia, selain uang itu bisa membawa kebaikan, kita bisa mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, kita pun perlu berhati-hati, saudara. Kita juga perlu waspada akan adanya bahaya spiritual yang datang dari uang, karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, kalau saudara perhatikan Alkitab kita banyak sekali mengajarkan tentang uang, banyak sekali. Nanti kita akan melihat, saudara. Bahkan kalau kita lihat di perjanjian lama, saudara perhatikan, ketika Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan berkali-kali mengingatkan bangsa Israel, nanti ketika saya bawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di situ kamu akan kuberkati. Dan memang bangsa Israel diberkati secara berlimpah. Tujuannya apa? Untuk membedakan mereka dari bangsa yang lain, saudara. Ini bangsa ini disertai Tuhan. Tapi Tuhan berkali-kali, tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali. Berkali-kali, saudara. Tuhan bilang apa? Nanti kalau kamu sudah diberkati di tanah ini, jangan lupa sama Tuhan ya. Berkali-kali. Kenapa Tuhan berkali-kali mengingatkan bangsa Israel? Karena berkat dari Tuhan itu bisa kita tuhankan, saudara. Makanya Tuhan bilang, berkat, uang, harta, kekayaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang bisa memalingkan kita dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, nanti kalau sudah diberkati, hati-hatilah, waspadalah supaya hatimu jangan berpaling daripadaku. Kenapa? Karena berkat bisa jadi Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan berkali-kali mengingatkan. Ya, nah kita akan melihat apa bahaya spiritual dari kuasa uang, saudara. Ya, yang pertama kita akan melihat secara cepat, saudara. Uang memiliki kuasa untuk merusak integritas kita. Boleh sama-sama katakan 1, 2, 3. Uang memiliki kuasa untuk merusak integritas kita. Amsal 11 ayat yang pertama katakan apa? Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, maksudnya apa, saudara? Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau saudara lihat di situ gambarnya, ada gambar apa, saudara? Ada gambar timbangan. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu yang suka ke pasar. Pernah dicurangi pedagang yang timbangannya diberat-beratin? Pernah nggak ibu-ibu? Pernah ya? Kok bisa tahu? Wah, jeli sekali matanya ya, luar biasa. Ada ya, kita mendapati pedagang-pedagang yang curang, saudara. Yang timbangannya itu diberat-beratin. Supaya ya kita bayarnya lebih banyak. Nah, jadi ayat ini itu tentang kecurangan di dalam pekerjaan. Kecurangan di dalam kita melakukan bisnis, saudara. Neraca serong yang dimaksud di ayat ini adalah adanya praktik tipu-tipu ketika berbisnis, saudara. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Karena seseorang begitu mencintai uang, sehingga dia mengorbankan integritasnya, saudara. Melakukan kecurangan. Saya mau katakan, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ada amin, saudara? Itu adalah kekejian, tapi saya percaya di sini nggak ada amin, saudara. Kalau kita kerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Ini yang Alkitab katakan tentang praktek curang di dalam berbisnis. Jadi ketika seseorang dipenuhi hawa nafsu untuk menjadi kaya, maka dia akan menggunakan cara apapun. Nah, itu orang kalau udah cinta uang gelap mata, saudara. Dia akan menggunakan cara apapun, mau itu merugikan orang lain, bikin orang lain sengsara dan menderita. Dia akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan. Saya ingat sekali dulu waktu saya masih kerja, saudara. Saya kan kerjanya cari customer, ya. Nah, kemudian saya dapat customer, dia bilang kayak gini, "Pak, saya mau ikut Bapak, tapi nanti tolong tagihannya dilebihin, Pak." Nah, saudara tahu maksudnya apa? Ya, jadi nanti lebihnya itu saya transfer ke dia, ke rekening pribadinya dia. Waktu itu saya tidak lakukan, ya, karena waktu itu saya hanyalah seorang pekerja biasa yang saya takut sama Tuhan, takut sekali, saudara. Ya, saya nggak berani waktu itu. Saya bilang sama dia,
Oh maaf Pak, saya enggak deh. Akhirnya memang saya enggak dapat bisnisnya. Tapi kita harus lebih takut Tuhan daripada manusia, amin saudara. Ya, jadi waktu itu saya berpikir ini kalau saya misalnya melakukan ini, itu artinya saya membantu orang itu untuk mencuri uang perusahaannya. Betul saudara ya? Misal tagihannya harusnya 5 juta. Dia bilang sama saya, Pak tolong tulis 10 juta. Nanti perusahaan saya akan bayar 10 juta, 5 jutanya transfer ke saya pribadi. Berarti kan saya membantu orang itu untuk mencuri uang perusahaannya, betul saudara ya? Artinya saya ikut andil dalam orang itu membantu kecurangannya. Nah saya nggak mau waktu itu saudara. Perhatikan saudara, ketika hati kita sudah dikuasai kecintaan kita terhadap uang, kita cenderung melakukan cara apapun saudara. Uang memiliki kuasa untuk merusak integritas kita, ketika kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ketika kita jualan satu produk tertentu, ada informasi yang kita sembunyikan. Oh bisa Pak, nggak apa-apa. Nanti tiba-tiba masalah terjadi, dihubungi nggak bisa. Ya. Atau kita tambah-tambahi, padahal sebenarnya produk kita nggak ada fitur atau benefit itu saudara. Ya, kita melakukan kecurangan, wah untuk dapetin komisi, untuk dapetin bonus dan lain sebagainya, saudara. Ya, memalsukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan, bisa apapun, saudara. Ya, dan berapa banyak dari antara kita yang sering diiming-imingi oleh seseorang, wah ini bisa untung 80% dalam waktu 1 minggu, Pak. Wah, itu harus hati-hati sekali, saudara. Ada yang pernah kena tipu-tipu kayak gitu? Itu karena apa? Karena banyak orang sudah gelap mata sehingga mengorbankan integritasnya. Karena uang, saudara. Ya. Kenapa ada banyak orang ketagihan judi online? Betul saudara ya, orang yang terjebak di judi online itu mereka ketagihan, adiksi. Meskipun sudah kalah berkali-kali. Nah saudara pernah belajar tentang itu, jadi judi online itu memang sengaja diset algoritmanya itu 10, katakanlah ini contoh saudara ya, 10 kali kalah nanti 1 kali dikasih menang. Supaya apa? Wih ternyata bisa menang ya, saya bisa dapat lumayan nih, saya coba lagi, kalah lagi. Wah saya coba lagi, kalah lagi. Sampai akhirnya minus. Makanya nggak ada yang pernah kaya lewat judi online saudara. Kecuali bandarnya yang curang. Ya. Karena kita tamak saudara. Kita rakus, kita serakah. Kita mencintai uang. Uang memiliki kuasa untuk merusak integritas kita kalau kita tidak hati-hati. Ya, yang kedua, uang memiliki kuasa untuk memberi makan ego kita yang menghancurkan. Amsal 11 ayat 26, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Nah, kalau saudara perhatikan, orang di ayat ini yang menahan gandum ini, itu dia tidak hanya serakah. Tapi dia juga adalah orang yang kejam. Mengapa saya bisa katakan seperti itu, saudara? Jadi ternyata konteks ayat ini adalah ketika masyarakat itu sedang kelaparan, orang ini sebenarnya punya makanan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia timbun sendiri makanannya untuk keuntungannya dia sendiri. Ya, jadi waktu itu keadaannya ya lagi tidak ada makanan, suplai makanan lagi tidak ada. Tapi ada orang yang punya makanan, dia menahannya, menimbun gandum itu untuk keuntungannya sendiri. Nah, ketika saya ceritakan hal ini, kira-kira saudara teringat sesuatu kah? Apa yang terjadi ketika COVID, saudara? Orang berbondong-bondong, ada oknum yang menimbun masker. Karena apa? Pikiran jahatnya bilang, ini bisa jadi keuntungan buat saya. Masker nggak tahu waktu dulu sampai berapa ratus ribu, saudara ya. Wah, luar biasa. Ada yang nimbun apa lagi? Susu beruang, saudara. Wah, mau cari susu beruang, habis. Siapa ini yang beli susu beruang sampai segudang, saudara ya? Karena apa? Dia cinta dirinya sendiri. Wah, dia begitu ketakutan, ini buat saya sendiri, saya nggak peduli sama orang. Mengerikan, saudara ya? Itulah kuasa yang dihasilkan oleh uang. Ingin menguntungkan dirinya sendiri, saudara. Banyak orang komen kayak gini, wah karena musibah COVID banyak orang itu jadi berubah ya. Tapi saya mau katakan saudara, orang itu bukan berubah karena COVID, bukan. COVID hanya menunjukkan sifat asli seseorang. Kejadian COVID kemarin hanya menunjukkan sifat asli seseorang.
Wah kok dia jadi serakah begitu ya, borong sini, nimbun sana sini. Itu bukan karena COVID, memang aslinya orang itu serakah. Cuman tekanan dan penderitaan mengeluarkan sifat aslinya, saudara. Gak peduli sama orang lain. Padahal orang lain butuh loh. Misal orang yang kena COVID-nya kan butuh susunya. Dia gak peduli. Saya takut, saya peduli sama diri saya sendiri aja. Itulah masyarakat kita, saudara, waktu itu. Kita perlu banyak berdoa, saudara ya. Jadi ketika dalam tekanan dan penderitaan, sifat asli seseorang akan terlihat, saudara. Demikian juga ketika orang punya banyak uang, saudara. Sifat aslinya akan terlihat, saudara. Jadi kitab Amsal ini kalau kita lihat sangat mengutuk orang yang berbisnis, tapi hanya mengutamakan kepentingannya sendiri dengan segala cara yang ada. Meskipun itu merugikan orang lain, dia tidak peduli. Nah, Alkitab sangat mengutuk dan mengecam hal ini, saudara. Sekali lagi, saudara ya, Alkitab sangat mengutuk dan mengecam hal ini. Orang-orang yang melakukan pekerjaan demi mendapatkan keuntungan sampai mengorbankan orang lain, gak peduli dengan orang lain. Alkitab sangat mengutuk hal ini. Kalau kita perhatikan, contoh yang dekat saja masyarakat kita, saudara. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar, ya? Yang kaya banget. Pernah saudara lihat hal itu? Yang miskin banget. Kenapa bisa ada hal itu, saudara? Jawabannya apa? Karena ada cukup banyak orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, saudara. Bahkan orang-orang ini ada beberapa oknum tertentu yang mungkin ada di dalam pemerintahan, ngotak-ngatik aturan seenaknya sendiri, supaya apa? Supaya perusahaannya diuntungkan, dan itu ada, saudara. Makanya saya selalu berdoa ada anak-anak Tuhan yang masuk ke dalam pemerintahan, saudara. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang peduli sama masyarakat, yang masuk ke dalam pemerintahan. Ya, jadi kita harus berdoa, saudara. Jadi ketika kita berbisnis, ketika seseorang berbisnis hanya untuk menguntungkan, hanya untuk mencari keuntungan pribadi, maka yang merasakan dampaknya siapa? Orang banyak juga, saudara. Ya. Nah, salah seorang ahli perjanjian lama, saudara, namanya Bruce Waltke, ya. Dia bilang seperti ini. Ketika Amsal mengatakan tentang orang benar, ketika Amsal mendeskripsikan orang benar, nah, orang benar ini selalu memikirkan masyarakat dan komunitasnya. Jadi salah satu ciri orang benar adalah mereka peduli dengan masyarakat dan komunitasnya, saudara. Kita baca di dalam Amsal 11 ayat 10-11 dan Amsal 10 ayat 16. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Menarik, saudara. Kenapa ada orang lain yang diberkati, tapi yang senang itu satu kota? Kenapa bisa seperti itu? Perhatikan, saudara. Ciri orang benar yang ada di Amsal adalah seperti ini. Ketika mereka punya pekerjaan, ketika mereka punya bisnis, dan ketika mereka diberkati Tuhan luar biasa, apa yang mereka lakukan? Mereka memikirkan kesejahteraan karyawannya dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu definisi orang benar menurut Amsal, saudara. Ya, itulah sebabnya Amsal katakan ketika orang benar diberkati, beria-rialah kota. Kenapa, saudara? Karena ketika orang benar dipercayakan berkat daripada Tuhan, mereka tidak hanya simpan untuk diri mereka sendiri, saudara. Tapi mereka peduli sama komunitas dan masyarakat di sekitarnya. Berkat yang mereka terima dari Tuhan, mereka salurkan lagi kepada orang-orang yang memerlukan dan membutuhkan. Mereka sadar, orang benar itu sadar bahwa berkat yang dia terima itu adalah dari Tuhan. Dan tanggung jawab dia adalah untuk mengelola berkat yang daripada Tuhan. Untuk kepentingan bersama, saudara. Kenapa di sini dikatakan Amsal 10 ayat 16 bahkan berkata apa? Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Jadi ketika orang benar diberkati, saya mau katakan, saudara, orang benar, orang yang benar, hatinya benar, itu mereka nggak masalah dipercayakan banyak uang. Karena mereka ngerti, ini tuh datangnya dari Tuhan. Bukan untuk saya nikmati untuk hawa nafsu saya sendiri, bukan. Makanya di situ dikatakan ketika orang benar diberkati, itu akan membawa kepada kehidupan. Karena apa? Ketika orang benar diberkati, dia juga menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Beda dengan orang fasik. Makanya di situ dikatakan, saudara, penghasilan kepada orang fasik
membawa kepada dosa, saudara. Ketika orang fasik hanya memikirkan dirinya sendiri, masyarakat di sekitarnya akan terkena dampaknya. Coba saudara perhatikan, perusahaan yang hanya memikirkan untungnya sendiri. Gak peduli masyarakat, gak peduli karyawannya, gak peduli lingkungan di sekitarnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Demo besar-besaran terjadi. Ah bodoh amat lah, buang aja limbahnya ke sini, gak usah kita kelola. Ikan-ikan pada mati, masyarakat kena sakit penyakit karena limbah. Yang dirugikan siapa? Orang-orang di sekitarnya. Kerusakan lingkungan, gaji karyawan gak dibayar, kasus karyawan gaji nunggak di mana-mana. Itu karena apa? Ada beberapa orang yang hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Tapi lain dengan orang benar. Orang benar semakin dia diberkati, orang-orang lain pun ikutan kena berkatnya, saudara. Karena apa? Karena orang benar tidak pernah menahan berkat dari Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya di sini adalah orang-orang benar. Amin. Yang tidak pernah menahan berkat dan menimbunnya hanya untuk kita sendiri. Tapi kita mau bagikan kepada banyak orang yang memerlukan dan membutuhkan. Amin, saudara. Kalau saudara jadi bos di satu perusahaan tertentu, perhatikan kesejahteraan karyawannya, saudara. Ya, karena untuk itulah kita dipanggil. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, uang memiliki kekuatan untuk merusak prioritas kita. Wah, ini saudara ya. Uang memiliki kekuatan untuk merusak prioritas kita. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amsal 11 ayat 4. Saudara perhatikan. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai kekal untuk mengejar uang. Ya, saya tidak bicara bahwa kita nggak boleh dapetin uang, bukan itu saudara ya. Maksudnya adalah kita ngejar uang sampai kita melupakan Tuhan. Nah itu yang nggak boleh saudara. Ya. Nah tapi kita melihat ada banyak orang mengabaikan hal-hal yang sifatnya kekal untuk mengejar uang. Padahal di sini dikatakan apa saudara? Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna saudara. Tidak berguna. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Jadi uang punya kemampuan untuk mendorong kita menjadi orang yang konsumerisme sampai di titik di mana kita mengabaikan sesuatu yang sifatnya kekal. Saya mau katakan saudara, jangan terlalu genggam erat harta kita, itu tidak kekal. Amin saudara. Amsal bilang apa? Harta kita punya sayap saudara, bisa kapan aja terbang. Ya. Kita ngumpulin 50 tahun, gempa 5 detik, habis semuanya saudara. Coba saudara perhatikan, mari kita evaluasi, termasuk saya juga saudara ya. Berapa banyak orang yang mengabaikan disiplin rohani untuk mengejar uang saudara. Baca Alkitab, doa, bersekutu, berkomunitas. Berapa banyak dari orang-orang yang mengabaikan disiplin rohani untuk mengejar uang, saudara? Oh, kita kan harus bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan, Pak. Wah, itu biasanya kan kayak gitu, saudara ya. Wah, ini saya kerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tapi pertanyaan saya adalah, ketika kita kerja sampai kita lupa Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara? Saya pikir tidak, saudara. Ada lagi orang yang, saya kerja untuk keluarga saya, Pak. Tapi ketika dilihat dalam kehidupannya, tidak pernah ada waktu untuk keluarganya. Apakah benar kita kerja untuk keluarga kita, sedangkan kita tidak meluangkan waktu untuk keluarga kita? Padahal yang dibutuhkan keluarga kita bukan hanya nafkah, saudara, tapi kehadiran kita juga. Ya. Mari kita renungkan. Kapan terakhir kali kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita? Kapan kita terakhir kali mengajarkan anak-anak kita tentang Tuhan, saudara? Bukan hanya tentang uang saja, sekolah di sini, sekolah di sana. Kapan terakhir kali kita menceritakan tentang kebesaran Tuhan kepada anak-anak kita? Kapan terakhir kali kita bilang sama anak kita cerita sama anak kita, kenapa kita menjadi Kristen dan mengikut Yesus? Kapan terakhir kali, saudara? Ya. Itu adalah hal-hal yang sifatnya kekal, saudara. Yang akan kita bawa sampai nanti.
Jadi mari kita evaluasi ini bersama saudara pagi hari ini. Amin. Uang memiliki kekuatan untuk merusak prioritas kita. Yang keempat, uang memiliki kekuatan untuk menjadikan kita pribadi yang sombong saudara. Amsal 30 ayat 8b sampai 9. Ini mungkin agak berat sekali ngomong ayat ini saudara ya. Tapi ini adalah firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan. Saya mau tanya saudara, ada yang berdoanya seperti ini saudara? Jujur harus kita akui ya, kalau yang bagian jangan berikan kepadaku kemiskinan Tuhan, kita semua berdoa itu. Betul saudara ya? Tapi ada nggak dari antara kita yang berdoa, jangan kasih aku kemiskinan atau kekayaan? Wah ini berat saudara ya. Aduh kayaknya udah mulai nggak nyaman, kursi kok jadi panas saudara ya. Ya tapi ini firman Tuhan saudara ya. Ini firman Tuhan. Jangan berikan, nah kenapa penulis Amsal menulis hal ini? Karena apa? Karena kalau aku miskin katanya, aku takut aku mencuri nanti. Dan akhirnya mencemarkan nama Tuhan. Tolong Tuhan jangan kasih aku miskin. Supaya aku gak nyolong. Dan akhirnya bikin malu Tuhan. Kurang lebih kayak gitu saudara ya. Tapi dia juga berdoa gini, tapi jangan juga kasih aku kaya banget yang sampai aku gak bisa mengontrolnya Tuhan. Karena kalau misalnya aku dikasih yang seperti itu, nanti bisa-bisa aku bilang kayak gini, siapa Tuhan itu? Maksudnya kan kayak gitu. Siapa Tuhan? Aku gak butuh Tuhan. Ya. Nah, frasa dari siapa Tuhan maksudnya itu seperti itu saudara. Aku gak butuh Tuhan. Jadi perhatikan saudara, kesuksesan secara ekonomi seringkali membuat manusia terlalu percaya diri sehingga membuat dia tidak membutuhkan Tuhan saudara. Ada sebuah kesaksian hamba Tuhan yang waktu itu mengabarkan Injil di Jepang. Di pinggir jalan gitu, dia teriak-teriak saudara, wah bertobatlah, kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan. Kemudian ada orang Jepangnya lewat kayak gini, yang butuh Tuhan itu kamu, saya nggak butuh Tuhan, karena saya kaya. Perhatikan saudara, ya. Makanya Tuhan berkali-kali bilang, hati-hati dengan harta dan kekayaan kita saudara. Bisa-bisa kita itu lupa Tuhan. Uang memiliki kekuatan untuk menjadikan kita pribadi yang sombong. Ya. Semakin banyak uang yang kita miliki, kita cenderung akan berpikir seperti apa? Oh ini karena saya kerja keras. Ini karena saya hebat, karena saya pinter, karena saya luar biasa. Bukan karena Tuhan. Nah kita harus hati-hati saudara. Ya. Poin yang kedua, bagaimana uang bisa memiliki kuasa? Mengapa uang bisa memiliki kuasa yang seperti itu saudara ya? Bisa mengubah prioritas kita, bisa menjadikan kita pribadi yang sombong. Kita baca di dalam Amsal pasal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Nah perhatikan saudara, kata kota di situ adalah simbol keamanan saudara. Makanya di situ dikatakan kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya. Karena kota adalah simbol keamanan, kota adalah simbol perlindungan. Nah saudara mulai nangkep saudara maksudnya apa ya. Jadi ayat ini ingin mengatakan kekayaan atau harta bagi banyak orang itu adalah simbol keamanan saudara. Jadi cukup banyak orang yang melihat kalau saya hartanya banyak saya bisa aman, saya bisa nyaman. Jadi harta ini kita jadikan kota perlindungan, kota yang kuat. Ya. Itulah sebabnya uang bisa memiliki kuasa yang besar untuk mengubah kita, menggerakkan kita saudara. Karena kita cenderung menjadikan harta kita sebagai tempat perlindungan kita. Tapi pagi hari ini saya mau katakan saudara, rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh uang itu sifatnya semu saudara. Amin. Saya sekali lagi katakan ya, rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh uang itu sifatnya semu. Saya kasih contoh saudara. Kalau saudara pergi ke luar negeri kira-kira ya, naik bisnis class katakanlah. Kira-kira
Waktu saudara naik pesawat, akan disambut pramugarinya seperti apa? Silakan Pak, mau minum apa, dikasih selimut, dikasih bantal, supaya kita nyaman. Betul saudara ya? Tapi nanti waktu saudara pulang, pakai tiket ekonomi, dengan pesawat yang sama, pramugari yang sama. Terus tiba-tiba pramugarinya nggak senyum, saudara nggak disapa. Kok perlakuannya beda ya? Ternyata orang-orang itu pramugarinya memperlakukan kita sesuai dengan tiket kita, saudara. Makanya saudara pernah dengar kan ada memesnya, lu punya uang, lu punya kuasa. Ya, orang memperlakukan kita ya hanya sebatas ada uang atau enggak. Kalau enggak ada uang, ya kita enggak akan diperlakukan spesial saudara. Itulah sebabnya saya katakan, rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh uang itu sifatnya semu. Harta dan kekayaan itu bukan identitas kita saudara, itu semu saudara. Tadi saya katakan, Amsal katakan, harta kita itu seperti punya sayap yang bisa tiba-tiba pergi. Jangan terlalu genggam saudara. Lihatlah harta kita sebagai titipan dari Tuhan yang harus kita kelola. Harta itu bukan kota yang kokoh untuk kita jadikan tempat perlindungan. Kita salah kalau kita berpikir kita aman kalau kita punya banyak uang saudara. Salah sekali. Berapa banyak tahun 2008 saudara perhatikan Amerika ekonomi hancur luar biasa. Dan banyak orang bunuh diri di dalam mobil mewahnya. Karena apa? Karena bangkrut, saudara. Harta bukanlah kota perlindungan yang kokoh, saudara. Ya. Nah, kemudian Amsal 18 ayat 10 ayat 12a. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, jadi di mana tempat perlindungan kita yang sebenarnya, saudara? Tuhan adalah menara yang kuat. Nah, menariknya di ayat yang ke-11, Amsal membandingkannya dengan harta. Saudara perhatikan ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya. Jadi sebenarnya kota yang kuat itu Tuhan. Tapi banyak orang berlarinya sama harta. Seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi begini saudara, kekayaan, harta, uang bukan hanya memberikan kita rasa identitas dan rasa aman yang semu. Berbahayanya saudara, harta bisa juga menggantikan Tuhan yang adalah sumber identitas dan rasa aman yang kita yang sejati. Saudara perhatikan, Tuhan dibandingkan dengan uang saudara. Karena banyak orang perlindungannya itu uang saudara. Bukan Tuhan. Padahal menara yang kuat itu Tuhan, bukan harta kita, saudara. Amin. Ya. Jadi ternyata harta bisa menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Uang itu bisa menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Uang atau kekayaan bisa menjadi pengganti Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu adalah sumber identitas kita. Rasa berharga kita itu ada di Tuhan. Rasa aman kita itu ada di Tuhan. Signifikansi kita, keberhargaan kita, itu Tuhan, saudara. Bukan harta kita. Itulah sebabnya Paulus, nah ini bagian ini saudara ya. Paulus katakan di dalam Timotius, Paulus waktu itu bicara kepada Timotius, dia bilang begini, hati-hati kalau kita punya keinginan untuk menjadi kaya. Nah ini part yang berat saudara ya, kita baca sama-sama saudara. 1 Timotius pasal 6 ayat 9-10, saya rindu kita baca dengan suara yang nyaring saudara. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Seringkali banyak orang berpikir solusi dari permasalahannya adalah menjadi kaya. Wah kalau saya kaya pasti saya bisa memberi lebih banyak. Saudara, kalau dengan apa yang kita miliki sekarang kita sulit berbagi, ketika kita punya banyak percayalah kita akan tetap sulit berbagi saudara. Waktu punyanya nggak terlalu banyak, kita sulit berbagi. Aduh kurang, ini kurang, aduh kurang. Jangan, ini buat saya, ini buat saya. Nanti waktu kita lebih banyak, katakanlah punya 1M, ngeluarin 20%, berapa tuh saudara? 200 juta ya?
2 miliar, 20% 200 juta. Aduh, lebih nggak mau berbagi lagi. Permasalahannya itu bukan uangnya, saudara. Permasalahannya adalah hati kita. Ya. Banyak orang berpikir solusi dari permasalahan kita adalah menjadi kaya. Maka banyak orang ingin menjadi kaya. Tapi perhatikan firman Tuhan. Ini bukan kata saya, saudara. Ini firman Tuhan yang bilang, mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Perhatikan, ayat ini nggak bilang begini, kalau kamu mau jadi kaya, hati-hati ya, bisa saja kamu jatuh ke dalam pencobaan. Berarti kan bisa saja tidak, saudara ya. Kalau dia, kalau saya hati-hati, saya nggak jatuh ke dalam pencobaan. Ayat ini nggak bicara seperti itu, saudara. Ketika kita ingin kaya, kita sedang menjatuhkan diri kita ke dalam berbagai pencobaan dan jerat dari berbagai nafsu. Tiba-tiba sepi, saudara ya. Tapi ini kata Alkitab, amin. Kebenaran harus tetap diberitakan, saudara. Dia nggak bilang hati-hati kamu bisa saja jatuh, enggak. Waktu kita ingin kaya, kita jatuh ke dalam pencobaan dan jerat dalam berbagai-bagai hawa nafsu. Bahkan di situ Paulus katakan, ingin kaya sangat erat kaitannya dengan cinta uang. Saya pernah waktu itu ke toko buku, saudara. Dia baca buku tentang keuangan. Saya nggak tahu penulis ini orang Kristen atau bukan, tapi dia ngutip ayat Alkitab. Ayat ini, saya pernah membaca akar segala kejahatan adalah cinta uang. Terus kemudian dia bilang begini, tapi saya tidak setuju. Dia bilang firman ini salah. Dia bilang begini, akar segala kejahatan adalah kurang uang. Wah, kayaknya dibalik-balik begitu, saudara ya. Akar segala kejahatan adalah kurang uang. Tapi saya mau tanya, saudara, seandainya saya ketemu dengan penulisnya, koruptor apakah kekurangan uang, saudara? Enggak. Karena cinta uang, saudara. Bukan karena kurang uang itu. Ya dia bilang, wah akar segala kejahatan itu karena kurang uang. Kalau dia cukup, dia pasti nggak akan korupsi. Siapa bilang? Yang korupsi itu penghasilannya MM-an, saudara. Tapi selalu kurang. Karena apa? Hatinya sudah dibutakan oleh uang. Nah, sampai sini saudara jangan salah paham, saudara ya. Sekali lagi, kaya itu tidak dosa. Amin, saudara. Tapi ingin kaya itu bisa menjerat kita ke dalam hawa nafsu yang mencelakakan. Berapa banyak orang yang menjual imannya karena uang, saudara? Banyak. Dan saya mau katakan, saya berani katakan, Alkitab bahkan tidak memanggil orang untuk menjadi kaya secara materi. Nggak pernah, saudara. Tapi yang Alkitab ajarkan apa? Kita dipanggil untuk mengusahakan dan mengelola apa yang kita punya. Amin, saudara. Itu kita dipanggil untuk itu. Pekerjaan kita apa? Usahakanlah, kelolalah, kerjakanlah secara maksimal. Kita dipanggil untuk itu, saudara. Makanya saudara pernah dengar ayat Alkitab, setialah dalam perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Kenapa kita tidak dipercayakan banyak? Karena jangan-jangan kalau kita dipercayakan banyak, kita akan menghabiskannya untuk hawa nafsu kita. Bisa nggak kita menghandle apa yang kita miliki sekarang di tangan kita, saudara? Pekerjaan apa yang ada di tangan kita? Berapa banyak yang kita punya di tangan kita? Maukah kita mengerjakannya, mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Kita dipanggil untuk itu, saudara. Ya. Jadi poin yang kedua ini, kenapa uang bisa memiliki kuasa? Ya karena kita sudah dibutakan oleh uang, saudara. Poin yang terakhir, mematahkan kuasa uang dan bijak menggunakannya. Nah, saudara perhatikan, kenapa Alkitab berbicara begitu banyak tentang uang? Kalau saudara baca banyak sekali ayat-ayatnya, saudara. Perhatikan, saudara ya, 16 dari 38 perumpamaan Yesus itu tentang uang, saudara. 500 ayat di dalam perjanjian baru itu tentang doa, 500 ayat tentang iman, lebih dari 2000 ayat tentang uang. Kenapa, saudara? Artinya ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan ingin sampaikan tentang uang, saudara. Jawabannya ada di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca sama-sama, saudara ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga
Kira-kira ayat ini benar nggak saudara? Pernah nggak saudara waktu datang ke gereja terus gini, lagi menyembah, kompor udah dimatiin belum ya? Pernah nggak saudara? Saya juga pernah ya, kayaknya kompor belum dimatiin, saya balik lagi. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Apa harta terbesar dalam kehidupan kita? Kalau harta terbesar kita Tuhan, hati kita ada di Tuhan. Kalau harta terbesar kita adalah kekayaan kita, hati kita ada di kekayaan kita. Jadi ternyata saudara, setiap kali Alkitab bicara tentang uang, di saat yang sama itu bicara tentang hati. Dan memang adalah sebuah kenyataan bahwa uang memang memiliki daya tarik untuk membuat kita menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya ada sampai 2000 ayat perumpamaan Yesus ya tentang uang itu banyak. Ya. Karena apa? Alkitab mengatakan kita tidak bisa di saat yang bersamaan mencintai Tuhan dan mencintai mamon. Gak bisa. Hati kita ini tahtanya cuma untuk satu. Kalau bukan Tuhan pasti yang lain saudara. Dan Alkitab mengatakan kita tidak bisa mencintai Tuhan dan mamon di saat yang sama. Perhatikan. Lawannya Tuhan itu bukan iblis loh saudara. Tapi uang. Lawan Tuhan yang sepadan itu bukan iblis tapi uang. Saudara pernah nggak di pinggir-pinggir jalan lihat orang nyembah setan? Pernah? Terutama di perkotaan. Pernah nggak nyembah setan gitu, minum darah gitu di pinggir jalan saudara? Enggak ya? Tapi saya mau katakan, yang nyembah uang itu banyak saudara. Itulah sebabnya Tuhan bilang hati-hati, hati-hati, waspada, waspada. Ini punya kuasa untuk memalingkan hatimu dari Tuhan. Ya, makanya sampai banyak sekali ayatnya saudara. Nah dari sini kita belajar saudara. Tuhan itu rindu. Yang menjadi harta berharga dalam kehidupan kita itu Tuhan sendiri. Amin saudara. Seringkali kita datang sama Tuhan bukan karena Tuhannya. Tapi karena berkatnya saudara. Ya. Yang Tuhan mau adalah kita mengasihi Tuhan. Bukan uang, bukan berkatnya saudara. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan berkali-kali kepada bangsa Israel. Waktu kamu sudah masuk ke dalam tanah perjanjian, berhati-hatilah supaya hatimu tidak berpaling daripadaku. Lebih dari 3 kali mungkin saya baca saudara. Kenapa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam keberdosaan kita, kita punya kecenderungan untuk menuhankan berkat saudara. Nah sekarang saudara, bagian terakhir. Bagaimana cara kita memandang uang dari sudut pandang Injil Kristus? Ya, Paulus pernah menulis kepada jemaat di Korintus tentang jemaat Makedonia. Tahu saudara ceritanya di 2 Korintus? Jemaat Makedonia itu miskin sekali. Bahkan mereka sedang menderita, dianiaya karena imannya kepada Kristus. Tapi apa yang terjadi? Mereka dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita mau memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Luar biasa saudara. Mereka miskin. Perhatikan saudara ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Perhatikan saudara. Kasih karunia tidak selalu bicara tentang menerima saudara. Kasih karunia juga berbicara tentang memberi. Amin saudara. Jadi kalau kita di sini kan ada apa HSK, ada tim sosial. Kalau kita bisa memberi, itu kasih karunia saudara. Ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Wow, kok bisa saudara? Di dalam penderitaan, kemiskinan mereka mau memberi dengan sukacita. Meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Perhatikan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui mereka. Mereka rela sendiri, mereka nggak dipaksa saudara. Ayo sumbangan buat jemaat Yerusalem, enggak. Mereka dengan sukarela. Supaya mereka juga bisa ikut ambil bagian di dalam kasih karunia ini. Memberikan bantuan kepada orang-orang kudus. Ya. Ayat 7-8. Paulus kemudian mengajak, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kenapa bisa seseorang bisa begitu memberi? Mereka ini orang-orang yang gak cinta sama hartanya saudara. Padahal mereka lagi kekurangan loh. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita.
Jadi begini saudara, harta kita dibanding dengan pengorbanannya Kristus itu nggak ada apa-apanya saudara. Bagi orang-orang Makedonia ini, harta ini cuma sementara. Tapi keselamatan saya yang sudah dikerjakan oleh Kristus itu kekal. Mereka orang-orang yang paham bahwa dunia ini hanya sementara saudara. Mereka nggak cinta hartanya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sampai sini boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Perhatikan saudara, Tuhan kita kaya enggak saudara? Sangat kaya saudara, Dia yang punya alam semesta ya. Tapi perhatikan, Dia tidak menimbun kekayaannya. Dia melepaskan, bahkan rela jadi miskin supaya kita beroleh kemurahan, kaya akan kekayaan rohani, kasih karunia, supaya kita kaya saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang mulia, tapi Dia tidak menikmati kemuliaannya sendirian saudara. Dia turun ke dunia, mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kemuliaan yang hilang karena dosa di dalam kehidupan kita, kemuliaan itu dikembalikan kepada kita. Itulah sebabnya jemaat di Makedonia gak pikir saudara, gak pikir panjang. Wah lagi menderita kita harus ngumpulin buat diri kita sendiri, enggak. Ketika mereka membandingkannya dengan kasih karunia Kristus, dia melihat begini, harta kita gak ada apa-apanya. Karena jauh lebih berharga Kristus, jauh lebih berharga kekekalan kita. Ya, saudara perhatikan. Banyak orang bilang berkat itu ya waktu pekerjaan kita lancar. Oh iya diberkati, itu maksudnya pekerjaannya lancar. Bisnis kita lancar. Ya. Dan kutuk adalah, wah saya lagi nggak lancar, saya lagi nggak ada uang. Nah itu kutuk. Dunia ngajarin seperti itu. Tapi Alkitab lain saudara. Alkitab bilang apa? Kutuk adalah hidup terpisah dari Tuhan dan menjadi musuh Tuhan karena dosa. Itu kutuk. Berkat adalah hidup bersama serta berdamai dengan Tuhan di dalam Kristus. Amin saudara. Seandainya kekayaan adalah ukuran perkenanan Tuhan, berarti Tuhan itu sangat benci sama Paulus saudara. Karena Paulus gak punya apa-apa. Betul saudara ya? Perkenanan Tuhan tidak pernah diukur dari harta kekayaan kita saudara. Perkenanan Tuhan ada di dalam anaknya dan kebenarannya yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita yang percaya. Dunia berkata segala sesuatu itu tentang uang. Oh, kamu punya uang, kamu punya kuasa. Uang itu memberikan kamu identitas, keamanan, dan arti hidup. Saya mau katakan itu dunia yang sedang berada di bawah kutuk. Karena kita sedang menjadi budaknya uang, saudara. Padahal kita dipanggil untuk mengontrol uang dan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau katakan pagi hari ini, Kristuslah kekayaan kita yang sejati, saudara. Amin, saudara. Nah, bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita? Lukas 16 ayat 10-13. Mari sama-sama katakan ayat 10 saja saudara ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam... Saya berani katakan ini saudara, perhatikan ya. Gak perlu bingung untuk menjadi orang kaya saudara, amin. Kita dipanggil untuk setia saja. Kerjakan apa yang kita miliki sekarang, saudara. Gak usah bandingin kita dengan orang lain. Saudara tahu ada kisahnya orang di Alkitab, seseorang dikasih 5 talenta dan 2 talenta. Yang 2 menghasilkan 2, yang 5 menghasilkan 5. Lebih banyak menghasilkan yang mana? Yang 5 saudara ya. Tapi dua-duanya dibilang Tuhan apa? Hai hambaku yang setia. Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya saudara. Tuhan melihat apakah kita setia dengan perkara yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tidak peduli gaji kita berapa. Maukah kita mengerjakannya dengan setia saudara? Maukah kita mengelolanya? Potensi-potensi yang kita punya. Mau gak kita menggunakannya secara maksimal sehingga bisa menambah nilainya? Kalau kita tidak bisa mengerjakannya, perkara kecil yang kita terima sekarang, di perkara besar kita juga akan jadi orang yang tidak bisa dipercaya, saudara. Ya, salah seorang teolog Helen Roseveare pernah bilang seperti ini. Saya harus menganggap bahwa saya tidak memiliki apa-apa.
Semua adalah milik Tuhan dan semua yang saya miliki dipercayakan olehnya untuk digunakan sesuai keinginannya. Pesan untuk kita pagi hari ini, jadilah pengelola yang baik dan setia. Amin, saudara. Ingatlah, semua yang kita miliki itu bukan punya kita, saudara. Itu milik Tuhan yang Tuhan titipkan. Dan satu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, saudara. Pesan untuk kita pagi hari ini, jadilah penyalur berkatnya Tuhan. Amin, saudara. Kelolalah apa yang kita miliki sekarang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita terima berkat dari Tuhan, jadilah penyalur berkat bagi banyak orang. Karena untuk itulah kita dipanggil. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Nah, kita melihat ini, saudara, apa implikasinya di dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus, sekarang kita belajar, saudara ya. Kita sadar bahwa kita hanyalah pengelola, bukan pemilik. Amin, saudara. Kita hanyalah pengelola, bukan pemilik. Di dalam Kristus, kita tidak menimbun berkat, tapi kita menyalurkan berkat, saudara. Di dalam Kristus, kita tidak mencari kekayaan materi, melainkan kekayaan rohani dalam pengenalan akan Kristus. Di dalam Kristus, kita tidak mencari keuntungan semata hanya untuk peduli sama diri sendiri, tapi kita juga memikirkan kepentingan bersama. Di dalam Kristus, kita bukan hamba uang, kita adalah hamba Kristus, saudara. Amin.